Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu koloid, yang beranggotakan saya sendiri, Siti Halimah, lalu ada Afiyah Salsabila, Syifa Fauzia, dan Ayu Aulia Asyari. Sebelumnya ada sedikit materi tentang koloid. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan larutan sampo. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu tuang air mineral 100 ml ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label. Lalu beri 1 sendok teh sampo pada gelas yang diberi air tadi. Setelah itu, aduk sampai rata menggunakan sendok. Siapkan botol plastik untuk menempatkan larutan tersebut, tuang secara perlahan agar tidak tumpah. Pada larutan sampo ini, cahaya tidak berhamburan, karena cahaya hanya fokus pada satu titik saja, bisa dilihat dari video ini. Lalu, diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, lalu saring larutan sampo ini dengan menggunakan tisu. Dituang secara perlahan agar tidak tumpah. Bisa dilihat hasilnya bahwa larutan sampo tidak meninggalkan residu saat penyaringan. Yang pertama, di sini saya sudah siapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan nantinya. Di sini saya sudah menyediakan 2 gelas plastik. Yang satu sudah diisi air berisi 100 ml, yang satu gelas kosong. Nah, gelas kosong di sini nantinya digunakan sebagai hasil penyaringan. Pertama, kita akan masukkan kopi ke dalam gelas yang sudah berisi 100 ml air. Di sini kopinya kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kopinya kita aduk hingga merata. Nah, setelah kopinya sudah diaduk, di sini dapat terlihat bahwa kopi ternyata larut dengan air. Kemudian setelah diaduk juga, kopi ini berubah warnanya jadi coklat kehitaman, lebih tepatnya hitam ya. Kemudian air yang dihasilkan ini tidak bening, yaitu keruh. Kemudian langkah keempat, kita tempatkan gelas plastik kertas. Gelas plastik ke kertas. Kemudian akan kita arahkan berkas cahaya menggunakan flash HP atau juga bisa menggunakan senter. Kita lihat hasil bayangannya. Ternyata setelah diamati, kopi ini tidak dapat menghamburkan cahaya. Campuran antara kopi dengan air setelah diarahkan berkas cahayanya ke gelas tersebut, ternyata kopi tidak dapat menghamburkan cahaya. Kemudian langkah ke-6, campuran kopi ini akan kita diamkan kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit, ternyata kopi dihasilkan tidak stabil. Dan setelah didiamkan kurang lebih 5 menit, ternyata kopi ini masih dalam tanda masih di dalam dan keruh. Saya saringnya menggunakan tisu.
Pertama, siapkan gelas yang telah diberi label nomor 3. Lalu tuangkan air 100 ml ke gelas. Setelah itu, beri 1 sendok teh deterjen pada gelas yang diberi air tadi. Setelah itu, aduk sampai rata menggunakan sendok. Siapkan botol plastik untuk menempatkan larutan tersebut. Tuang secara perlahan agar tidak tumpah. Pada larutan deterjen ini, cahaya tidak berhamburan. Karena apa? Karena cahaya fokus pada satu titik saja. Bisa dilihat pada video tersebut. Setelah ini, diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, lalu saring larutan deterjen ini dengan menggunakan tisu. Dituang secara perlahan-lahan agar tidak tumpah. Sebelum melakukan percobaan, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Alatnya yang pertama, 2 buah gelas yang berlabel 5 dan 7, yang kedua, 1 sendok pengaduk, yang ketiga, 1 sendok teh, yang keempat, 2 buah tisu, yang kelima, 1 kertas HVS, dan yang keenam, 1 buah flash center HP, atau kalian bisa menggunakan center biasa. Percobaan pertama, ambil sendok teh dan masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas yang berlabel 5 yang sudah terisi dengan air. Lalu, masukkan 1 sendok pupuk urea ke dalam gelas yang berlabel 7 yang sudah terisi air. Setelah itu, ambil sendok pengaduk dan aduk gelas yang berlabel 5 dan juga gelas yang berlabel 7 secara bergantian. Di sini terlihat pada gelas yang berlabel 5, gula dan air belum tercampur secara merata. Dan pada gelas yang berlabel 7, pupuk urea dengan air juga belum tercampur secara merata. Percobaan kedua, siapkan kertas HVS, center HP, dan juga 2 buah gelas yang berlabel 5 dan 7. Pada gelas berlabel 5, di sini kita dapat melihat bahwa cahaya dapat merambat lurus dengan sempurna pada cairan gula. Pada gelas yang berlabel 7, di sini kita dapat melihat
bahwa cahaya merambat lurus sempurna pada cairan pupuk urea. Percobaan ketiga, di sini saya sudah menyiapkan stopwatch dengan hitungan mundur selama 5 menit untuk melarutkan gula dan pupuk urea. Hitungan mundur 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Percobaan 4, di sini saya sudah menyiapkan tisu dan juga gelas yang berlabel 5 dan 7 untuk air yang sudah disaring. Letakkan tisu di atas gelas dan tuangkan air gula secara perlahan agar tidak tumpah. Di sini kita dapat melihat bahwa larutan gula tidak menghasilkan residu. Siapkan gelas kosong yang berlabel 7 dan letakkan tisu di atasnya. Lalu, tuangkan larutan pupuk urea secara perlahan agar tidak tumpah. Di sini kita dapat melihat larutan pupuk urea yang sudah disaring dan tidak menghasilkan residu. Sekarang saya akan melakukan percobaan pada gelas ke-6. Sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Pertama, campurkan kurang lebih 1 sendok teh terigu ke dalam gelas yang berisi air 100 ml. Kemudian aduk sampai larut. Setelah diaduk, ternyata campuran antara terigu dan air berubah warnanya menjadi warna putih. Artinya, terus air campuran itu juga tidak bening, hanya warnanya keruh. Kemudian gelas plastik ini akan ditumpahkan ke kertas. Kemudian berkas cahaya kita arahkan. Di sini kita akan melihat bayangannya. Ternyata didapati bahwa campuran antara air dan terigu itu tidak menghasilkan cahaya. Kemudian campuran air dan terigu ini akan saya diamkan kurang lebih selama 5 menit. Setelah didiamkan kurang lebih selama 5 menit, ternyata didapati bahwa campuran antara terigu dengan air ini dia tidak stabil dan airnya ini tetap keruh, airnya tidak bening. Kemudian gelas campuran yang berisi terigu dengan air ini kita guncang-guncangkan, lalu kita saring menggunakan tisu. Saya menggunakan 2 lembar tisu. Saring semua larutan, kemudian tunggu hingga air yang disaringan ini turun ke bawah. Kita akan melihat hasil salinan dari airnya ini. Ternyata didapati bahwa hasil saringan air dengan terigu setelah disaring dia meninggalkan residu. Artinya terigu ketika disaring ini dia menghasilkan ampas, dia meninggalkan ampas, meninggalkan residu. Kemudian hasil air dari saringan ini dia keruh, tidak bening. Artinya tidak sekeruh yang awal sebelum disaring, tapi dia masih dalam keadaan keruh. Siapkan gelas, lalu tuangkan air 100 ml ke gelas. Setelah itu, tuang susu bubuk 1 sendok teh.
Setelah itu diaduk sampai rata. Pada larutan susu bubuk ini termasuk zat terlarut dan berwarna putih dalam keadaan keruh. Lalu siapkan botol dan tuangkan larutan susu bubuk ini ke dalam botol secara perlahan agar tidak tumpah. Bisa dilihat pada larutan susu bubuk ini cahaya tidak berhamburan. Karena apa? Karena cahaya fokus pada satu titik saja. Bisa dilihat dalam video tersebut. Setelah itu, diamkan hingga 5 menit sebelum disaring. Setelah didiamkan 5 menit, siapkan gelas untuk penyaringan dan siapkan tisu untuk menyaring larutan susu bubuk tersebut. Lalu tuang secara perlahan agar tidak tumpah, seperti pada video tersebut ya. Pada larutan susu bubuk ini, dalam proses penyaringan lumayan agak lama, jadi ditunggu sampai habis semua. Dan di sini terlihat bahwa larutan begitu keruh. Di sini saya melakukan percobaan kedua, yaitu menggunakan larutan sabun. Langkah pertama yaitu tuang air mineral ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label. Lalu beri 1 sendok teh sabun pada gelas yang diberi air tadi. Setelah itu aduk sampai rata menggunakan sendok. Pada larutan sabun ini termasuk zat terlarut dan berwarna hijau dalam keadaan keruh. Setelah itu, siapkan botol plastik untuk menempatkan larutan tersebut. Tuang secara perlahan agar tidak tumpah. Pada larutan sabun ini cahaya tidak berhamburan karena cahaya hanya fokus pada satu titik saja. Bisa dilihat dari video ini. Lalu diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, lalu saring larutan sabun ini dengan menggunakan tisu. Dituang secara perlahan agar tidak tumpah. Bisa dilihat hasilnya bahwa larutan sabun tidak meninggalkan residu saat penyaringan. Sekian praktikum tentang koloid dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.